Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pesawat karavan milik Dabi Air tergelincir di Bandara Pogapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jelang Natal, minyak tanah di Merauke mulai langka. Harga sayur mayur di Mimika mulai melonjak. Ketika warga Mimika hendak menyambut Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba harga sayur mayur melonjak tajam. Di pasar sentral Mimika, harga sayur kacang panjang misalnya saat ini dijual Rp15.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya berkisar Rp7.000 per kilogram. Begitu juga dengan mentimun, per kilogram dijual Rp10.000, naik dari harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Harga sayur sawi juga naik drastis, dari Rp5.000 per ikat menjadi Rp15.000 per ikat. Kenaikan harga sayur mayur ini disebabkan hasil panen menurun karena curah hujan yang berkurang. Sayur kenaikan kita negara nggak ada hujan kemarin. Sayur yang paling mahal apa sekarang? Kacang timun, cuma itu saja kayaknya. Kacang kena berapa? Kacang kena 15 1 kilo, timun 10.000 1 kilo. Sebelumnya dia harganya? Ya kalau komentar normalnya 5.000 4.000. Kacang yang timun. Sudah berapa hari ini? Mungkin sudah ada hampir 2 minggu ini. Karena nggak ada hujan kemarin tahu, jadi banyak tanaman yang harus sekali panen langsung mati, nggak perlu jadi. Tergantung cuaca di sini tuh, kalau nggak ada air hujan mungkin di sini nggak ada tumbuh. Mas sayur saja. Kalau wortel? Wortel 25, Tetap stabil ya. Cuma itu saja, sayur saja. Sawi mahal. Sawi juga agak naik ini karena apa ini nggak ada hujan kemarin tuh, curah hujan kurang jadi tanam cuma 15 kata gitu. Sebelumnya dia? Iya di angka 7.000 8.000 harga lagi. Kalau kamu Siam dari kita datangkan dari Wamena, mungkin dari Wamena sudah 13 kita untung 2.000, 15 kita jual. Karena nggak ada yang tanam di sini nggak akan gitu. Kalau kita dari Wamena datangkan Wamena. Kalau buncis? Buncis 25. Standar ya? Standar pokoknya standar semua. Jika cuaca belum sepenuhnya membaik, harga sayur mayur di Mimika diprediksi akan terus merangkak naik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Lapas kelas 2B Merauke, Papua Selatan saat ini sudah melebihi kapasitas tampung. Jumlah warga binaan di lapas ini berjumlah sekitar 460 orang, sementara kapasitas tampung sekitar 320 orang. Kelebihan kapasitas mengakibatkan kondisi kamar satu sel yang dihuni warga binaan menjadi kurang sehat. Mereka bercampur menjadi satu, padahal ada sebagian warga binaan yang menderita penyakit kronis. Kalapas Merauke Gustaf Rumaikewi mengakui kondisi buruk lapas kelas 2 Merauke saat ini. Pihaknya akan kembali menata dan memisahkan warga binaan. Mereka yang lansia akan dipisahkan dengan warga binaan yang sakit. Suasana di kamar itu bisa sirkulasinya bagus, kita persiapkan dengan pencahayaan yang bagus supaya sehat. Begitu juga kita sudah petakan terkait yang penyakit menular harus kita pisahkan, yang lansia harus kita pisahkan, selain anak perempuan. Seperti itu kan pembinaan yang akan dilakukan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya di dalam. Sehingga itu yang kita lakukan karena sudah cukup lama di sini untuk penempatan itu secara acak, sehingga menyulitkan teman-teman secara teknis untuk melakukan program-program pembinaan yang terarah. Nah, itu yang kita lakukan. Selain tidak sehat, kelebihan daya tampung ini juga rawan tindak kriminal di dalam lapas karena warga binaan yang bercampur dalam satu ruangan akan sulit diidentifikasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Samsat Merauke tahun ini menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan program penghapusan denda pajak dan bea balik nama sebesar 31 miliar rupiah. Sejak diberlakukan program ini awal Oktober lalu, ternyata menarik minat warga Merauke, Papua Selatan. Mereka meluangkan waktu datang ke kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan. Alhasil, penerimaan pajak melebihi target yang diharapkan. Kepala Samsat Merauke Kayafas Simbilap mengatakan jumlah penerimaan pajak sudah mencapai 31 miliar rupiah. Dan dari waktu yang tersisa, Samsat masih dapat meraup penerimaan pajak kendaraan bermotor sekitar 2 miliar. Senang Pak dengan adanya penghapusan ini? Iya, senang lah Pak. Senang sekali ya? Untuk meringankan beban masyarakat. Iya. Jadi Bapak mau bayar pajak mobil Pak ya? Iya, bayar pajak. Mobil sendiri Pak ya? Iya, sendiri. Terlambat apa tidak Pak? Tidak Pak. Oh, tidak Pak. Realisasi sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 31 miliar 389 juta 7.000 rupiah atau 99,9%. Jadi kami kekurangan 24 juta 996.000. Itu hari ini akan kami lewati. Karena kemasukan tiap hari adalah minimal 100 juta per hari. Per hari ya? Ya, 100 sampai 150 juta per hari. Jadi hari ini kami akan over target. Artinya optimis ya? Optimis ya. Nah untuk kesadaran warga sendiri Pak untuk membayar pajak sendiri dengan adanya program penghapusan denda ini? Pada prinsipnya masyarakat sangat berterima kasih atas kebijakan Gubernur Papua Selatan mengeluarkan SK Gubernur tentang pembebasan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda bea balik nama kendaraan bermotor maupun pembebasan atau penghapusan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau kendaraan bekas itu. Dengan tercapainya target pajak sebesar 31 miliar, menunjukkan warga Merauke memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Program penghapusan denda pajak ini diberlakukan untuk membantu meringankan kondisi keuangan masyarakat yang saat ini belum stabil setelah pasca pandemi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.